warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih melimpahkan karunia, melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul, dapat melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan juga kita sambung untuk mengkaji dan memperdalam ilmu-ilmu syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, letakkan hati kita dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita kali ini sampai lupa ini sampai bab mana kita. Saya ingat ini kita masuk ke bab sifatus shalah. Sifat-sifat salat, rukun salat. Ya. Karena kemarin itu terakhir mungkin istiqbalul qiblah, mengenai azan, iqamat, kemudian menghadap kiblat. Baru kita masuk ke bab sifat salat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai saja. Masih dalam kitab kajian kitab fikih Syafi'i, dalam kitab Mughni Muhtaj karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini. Bab sifatis shalah, bab mengenai sifat-sifat salat, atau dalam artian yang lain yaitu mengenai arkanus shalah, rukun-rukun salat. Bab sifatis shalah arkanuha 13. Rukun salat itu ada 13. Yang kita ketahui ada 13 rukun di dalam salat. Yang pertama itu adalah an-niyah. Yang pertama wajib niat. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis arba'in yang pertama, hadis yang pertama disebutkan innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala sesuatu itu wajib dengan niat. Segala sesuatu, baik perkara urusan dunia atau perkara urusan akhirat, maka dibarengi dengan niat. Maka amalan akhirat itu bisa menjadi amalan dunia, dan sebaliknya amalan yang kita amalkan, amalan dunia, bisa menjadi amalan akhirat apabila bisidqin niyah, dengan benarnya niat itu. Makanya pentingnya niat di dalam Islam. Pentingnya kita meniatkan untuk kebaikan. Ini mendapatkan posisi yang pertama ya, di dalam Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat kepada innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat ke dalam hati, bukan kepada amal, bukan kepada rupa, bukan kepada wajah yang ganteng dan lain sebagainya, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kita. Ini orang jujur tidak? Ini orang betul tidak dia salat karena Allah? Jadi banyak orang yang dia datang ke masjid, bisa jadi dia niatnya hanya karena supaya dipandang dia sebagai orang yang alim, sebagai orang yang wara', sebagai orang yang ahlul masjid.
Ini bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Dan terkadang ketika kita mulai mau melaksanakan salat, mulai mengangkat takbir, maka disitulah masuk setan untuk membisikkan ke dalam hati kita. Ketika kita angkat takbir, Allahu Akbar, oh bagus sekali bacaanmu itu. Coba diangkat lagi suaranya. Kalau dengar orang sebelah itu, oh paten kali lah kamu. Jadi bisikan-bisikan syaitan itu untuk menggoda manusia supaya solatnya bukan karena Allah. Makanya dalam takbiratul ula, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya memasang niat ini. Ya. Bagaimana yang dikatakan dengan niat? Apa yang dikatakan dengan niat? Niat itu adalah artinya al-qasdu, atau dia dikatakan dengan bermaksud. Bermaksud, menginginkan sesuatu. Itulah dia namanya an-niyah. Dan niyah mahalluha al-qalbu. Niat, tempat niat itu adalah di dalam hati. Misal seseorang dia mau sholat, misalnya sholat maghrib, usolli fardul maghribi thalasa raka'atin ma'muman adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sudah berniat belum dia? Kira-kira ada berniat belum dia? Belum tentu dia sudah berniat, dia baru melafazkan niat. Kenapa? Karena ucapan, ya. Ucapan tidak dibarengi dengan hati, maka ucapan itu sia-sia. Karena ketika seseorang dia melafazkan dengan lidahnya, belum tentu hatinya mengikut. Karena kadang kita salat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita entah kemana. Badan kita yang di dalam salat, tetapi hati kita terbang entah kemana-mana. Entah teringatlah HP kita tertinggal, rupanya pas mau salat tadi lupa bawa HP, di manalah HP ku tadi. Teringat itu terus kita sampailah selesai salat. Ataupun lupa letak kunci kereta. Pas masuk ke masjid, kemudian tutup, langsung masuk ke masjid. Lupa kita, tadi kereta tadi ada dikunci belum? Entah kalau belum dikunci nanti ada maling pula. Kena maling nanti, gimana pula nanti? Gelisah dia di dalam salat. Itulah bisikan-bisikan dari syaitan yang menggoda manusia supaya dia tidak ikhlas di dalam beribadah. Makanya pentingnya di sini niat. Makanya niat menempatkan tempat yang pertama di dalam Islam. Ya. Makanya niat itu adalah azmul qalbi ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah wahdah. Yaitu azam di dalam hati. Azam di dalam hati bermaksud untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri dia kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan niat. Dan di dalam salat niat menurut Imam Asy-Syafi'i dia mesti muqtarinan bil fi'li. Muqtarinan bil fi'li ini maksudnya beserta dengan perbuatan yang dia lakukan, apapun ibadahnya. Maka di dalam salat, awal salat itu adalah dengan kita. Awal salat kapan kita mulai? Apa arti salat? As-salatu itu adalah aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan. Muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir. Maka awal mula kita masuk di dalam salat adalah ketika kita mengangkat
takbir Allahu Akbar. Nah disitulah mulai seorang itu sholat. Nah ketika kita melaksanakan sholat, biasanya kita dalam Syafi'i itu disunnahkan sunnah untuk melafazkan niat. Kenapa sunnah melafazkan niat? Untuk membantu hati kita bahwasanya kita mau sholat. Karena ketika kita mau mengangkat takbir Allahu Akbar, ini mau sholat apa? Kadang kita nggak tahu, ini sholat zuhur, sholat asar, entah ini mau lagi mau ngapain. Kadang kita ngangkat takbir, hati kita kok kosong. Nah makanya disunnahkan untuk melafazkan niat supaya membantu hati kita. Hati ini kita lagi sholat, saya mau sholat. Bantu hati kita supaya mengetuk hati, mengatakan kepada hati kita mau sholat. Nah, ini lafaz sunnah, hukumnya adalah sunnah. Kalau enggak pakai enggak pakai usolli, boleh enggak? Boleh, tidak ada masalah, karena hukumnya sunnah. Jangan nanti sebab karena ada usolli, satu tak pakai usolli berantem. Banyak kejadian. Satu dikeraskannya Allahu Akbar, yang satu kawan ini tak pakai usolli, dia pun keras-keras, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar katanya. Datang kawan sebelah, dia tak pakai usolli, macam mana lah melawan kawan ini yang tak pakai usolli ini, karena usolli itu bid'ah katanya. Maka dia pun takbir, enggak pakai usolli, Allahu Akbar. Terakhir jadinya terjadi perbantahan, perkelahian. Padahal itu hukumnya dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah, tak dipakai pun tak apa, tapi pun jangan keras sekali. Baca niat itu hanya sekedar membantu hati, sekedar kita yang mendengar, jangan pula kuat-kuat kali dia baca. Untuk membantu hati. Fungsi dari melafazkan niat adalah untuk membantu hatinya. Maka ketika dia mengangkat takbir, mengangkat takbir Allah, maka disitulah mulainya. Nah, di dalam niat ini ada rukun niat. Salat punya rukun, niat juga punya rukun. Ada yang wajib dan ada yang sunnah di dalam niat salat. Apa saja yang wajib? Yang pertama yang wajib di dalam kita niat itu adalah qasdul fi'li wa ta'yinuhu. Bermaksud untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Dengan ucapan kita, kalau kita bermaksud mau salat, aku mau salat, maka kita ucapkan usolli. Sengaja aku salat. Usolli ini adalah dia qasdul fi'li. Apakah wajib dengan bahasa Arab? Tidak. Niat boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Jawa, boleh dengan bahasa Batak, boleh dengan bahasa apa saja yang dia paham. Itu niat. Makanya ketika dia takbir Allah, dalam hati sengaja aku salat zuhur misalnya, maka di dalam hatinya, bukan diucapkan, tetapi di dalam hati. Maka pertama itu adalah qasdul fi'li, bermaksud, sama ada sengaja aku, atau dalam bahasa Indonesia aku get salat, aku mau salat, atau dalam bahasa Jawanya apa? Ini orang Jawa tapi tak paham bahasa Jawa. Aku harus sholat. Boleh, boleh dengan bahasa Jawa, boleh bahasa Mandailing, boleh bahasa Batak, boleh bahasa Karu dan lain sebagainya. Apabila niat, niatnya di dalam hati, tapi mesti dibarengi ketika dia angkat takbir Allahu Akbar.
Kemudian ta'yin, menentukan dia mau salat apa. Salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, subuh. Dia tentukan nih. Dia mau salat apa ataupun salat sunnah. Kemudian wajib juga fardiyah, menyebutkan fardu. Ya. Sengaja aku salat fardu zuhur, sengaja aku salat fardu asar, sengaja aku salat fardu maghrib. Dia sebutkan fardunya. Ini juga wajib disebutkannya di dalam hati. Dunal idhafah ila Allah Ta'ala. Jadi syaratnya itu hanya 3. Yang pertama qasdul fi'li, usolli, kemudian fardhu, kemudian zuhri. Cukup. Usolli fardhu zuhri, enggak disebutnya arba rakaatin, enggak disebutnya adaan, enggak disebutnya makmuman lillahi ta'ala. Ini yang wajib usolli fardhu zuhri. Ini wajib 3. Kemudian dia sebutkan arba'a raka'atin. Ini sunnah. Kemudian dia sebutkan arba'a raka'atin adaan, tunai. Kemudian disebutkan lagi makmuman, menjadi makmum. Kemudian disebutkan lagi mustaqbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Disebutkan lagi lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ini semuanya sunnah, kecuali dalam beberapa keadaan. Nah, secara umum yang wajib adalah usolli fardhu zuhri, 3 itu. Tetapi 1 dalam salat Jumat, maka dia sebutkan makmuman atau imaman, itu wajib. Dalam salat Jumat menyebutkan makmuman atau imaman, ini adalah wajib. Kenapa? Karena salat Jumat itu tidak sah kecuali dengan berjamaah, dan dia niatkan dari awal dia mengangkat takbir. Itu di dalam salat Jumat. Kemudian mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Ini wajib apabila dia ragu dalam menghadap kiblat. Misalnya dia pergi ke hutan, ataupun ketika di tengah jalan dalam perjalanan dia tak tahu arah kiblat, ya, tak tahu arah kiblat dia, maka dia ragu menghadap kemana, maka dia ambil ijtihad dia, ke arah sana. Maka ketika dia salat, dia wajib menyertakan mustaqbilal qiblati. Jadi dia baca misalnya salat zuhur, usolli fardhu zuhri mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Dia sebutkan menghadap ke arah kiblat. Apabila dia ragu apakah dia menghadap kiblat atau tidak, dan memutuskannya berdasarkan ijtihad dia sendiri. Wa annahu yasihul ada bi niyatil qada wa aksuhu. Dan sah apabila dia misalnya dia sebutkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, padahal dia salat qada. Misal dia ketiduran, tidur jam 11, bangun-bangun dah sore jam 5, ya, dah lewat waktu zuhur, maka dia baca niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, tunai, padahal dia qada, maka ini tetap sah. Atau kebalikannya, dia salat ada tunai, salat zuhur, tetapi dia baca niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadaan, mengqada, padahal dia salat tunai bukan qada, maka ini tetap sah dan boleh, tidak mengapa. Wa naflu dzul waqti awi sabab kal fardhi fi ma sabaq. Dan salat nafil tadi, salat
wajib. Kalau sholat sunat bagaimana? Apakah disebutkan juga? Kalau sholat sunat yang dzul wakti, yang memiliki waktu seperti sholat apa? Sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha. Ini sholat yang memiliki waktu, ya. Ataupun sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Ini yang memiliki waktu tertentu. Kalau sholat Idul Adha sekarang, boleh sholat Idul Adha? Tak boleh. Kenapa? Karena bukan waktunya. Nah, ini yang dzul waktu, yang memiliki waktu. Dan juga yang memiliki as-sabab, sebab. Yang memiliki sebab seperti apa? Seperti sholat hajat, sholat taubat. Ini yang memiliki sebab. Ataupun sholat gerhana matahari. Karena terjadi gerhana, maka orang melaksanakan sholat gerhana. Ataupun sholat istisqa, untuk memohon hujan. Sebab tidak turun hujan, maka meminta hujan. Ataupun sholat yang memiliki sebab, macam-macam, ya. Nah, segala sholat yang memiliki sebab, maka syaratnya itu adalah qasdul fi'li, ta'yin. Kemudian dia sebutkan sunnahnya. Misal dia sholat Idul Fitri, maka dia baca usolli sunnatan li'idil fitri. Nah, tiga ini, sholli sunnatan li'idil fitri. Kalau sholat duha, usolli sunnatan duha, ya. Kalau dia sholat witir, usolli sunnatal witri. Nah, ini memiliki sebab dan memiliki waktu. Kalau dia yang tak memiliki sebab dan tak memiliki waktu, seperti apa? Salat? Qabliyah dan ba'diyah itu juga yang memiliki waktu. Iya. Karena dia qabliyah, sebelum dan sesudah. Yang tidak memiliki waktu dan tidak karena sebab itu adalah seperti sholat sunat mutlak. Salat sunat mutlak, mau sholat aja dia, mau sholat aja dia. Malam habis isya, sholat aja lah. Kemudian siang-siang sholat aja lah. Maka sholat duha, sholat aja. Maka niatnya bagaimana? Usolli, Allahu Akbar. Sengaja aku sholat, udah. Ya, cukup dia usolli. Sengaja aku sholat. Tak disebutkannya entah sholat sunat duha, entah disebutkannya entah sholat tahiyatul masjid. Ini juga yang memiliki sabab, ya. Nah, semua yang memiliki sabab, tapi dia tak sebutkan. Dia ucapkan cuman usolli. Tidak usah dia sebutkan lagi usolli sunnatal mutlak. Sengaja aku sholat sunat mutlak. Nah, tapi cukup diucapkan usolli saja sudah sah sholatnya. Ya, jadi hanya diucapkan dengan usolli. Tetapi yang memiliki waktu, yang memiliki sebab, termasuk tadi qabliyah dan ba'diyah, ya, maka itu adalah dia mesti disebutkan usollinya, kemudian sunnahnya, kemudian sholat apa dia, ta'yinnya, penentuan sholatnya. Nah, wa fi niyatin nafliyah wajihan qultu as-sahila tusyrat niyatut nafliyah wallahu alam. Dan dalam niat tadi disebutkan, kalau fardiyah disebutkan fardu. Niatnya kalau salat sunat nafliyah ataupun salat sunat, apakah disebutkan juga salat sunnatal Idul Fitri, salat sunnatal Idul Adha atau salat sunnatul duha, apakah disebutkan? Maka yang pendapat yang sahih tidak disyaratkan. Tetapi cukup dia usolli ad-duha boleh. Usolli Idul Adha boleh, dalam pendapat yang sahih, ya. Jadi tidak mesti disebutkan sunnahnya, tapi kalau fardiyah dia wajib. Nah, makanya di sini wa yakfi fi naflil mutlaq niyatu fi'li shalah wa niyyah bil qalbi. Dan cukup bagi orang yang melaksanakan salat sunat mutlak hanya dia fi'li shalah, niat melakukan salat, yaitu dia ucapkan usolli. Dan niat tempatnya itu adalah di hati,
Jadi ketika dia angkat takbir Allah, maka mesti dia niat usolli. Dia takbir Allah usolli, itu niat. Kalau dia ucapkan usolli fardhu zuhri itu sebelum dia baca takbir, maka itu masih melafazkan niat, belum berniat. Kenapa? Karena niat tempatnya itu adalah dalam hati. Ketika dia angkat takbir Allah, lafaz alif, kalimat alif itu jatuhlah dia Allah ataupun usollinya, ya, usolli fardhu zuhri, ya, akbar selesai niatnya Allah. Makanya terkadang orang karena dia susah untuk memasukkan niatnya, terkadang dia ada yang jenisnya ragu-ragu. Ketika dia angkat takbir Allah belum masuk, Allah 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 Allahu akbar baru. Kenapa? Susah memasukkan niat. Nah, ada yang jenisnya ragu-ragu. Kenapa? Karena belum masuk niatnya, tidak sah salatnya. Ya. Ketika dia angkat takbir, kosong hatinya, Allahu akbar, kosong hatinya, maka tidak sah salatnya. Jadi kalau seperti itu macam mana? Hendaklah dia mengulang takbirnya, mengulang takbir, maka dia takbir lagi Allahu akbar. Ketika dah masuk niatnya, barulah dia sah solatnya. Tapi ketika dia angkat takbir Allah, kosong hatinya, tidak ada niat sama sekali, maka solatnya tidak sah. Macam mana kalau dia menjadi imam? Dia angkat takbir Allahu akbar, yang makmumnya dah ikut, ya, sedangkan dia lupa niat ketika angkat takbir. Macam mana? Nah, maka dia mengulang takbirnya, ya, mengulang takbirnya. Kalau takut meragukan kepada si makmum, maka dia cukup bukan ucapkan takbir Allahu akbar, tidak usah dia angkat tangan, itu boleh, ya. Kenapa? Mengangkat tangan ini adalah sunnah. Mengangkat tangan adalah sunnah. Wajibnya adalah dia mengucapkan takbir Allahu akbar. Nah, misalnya dia menjadi imam, kemudian tak meragukan dan ya Allahu akbar, yang lain dah takbir Allahu akbar, tiba-tiba Allahu akbar lagi, lah ini salat apa? Apa salat Idul Adha kok sampai 2 kali? Nah, jadi meragukan, maka bisa dia takbir Allahu akbar. Cukup dia yang mendengarnya, baru di situ dia berniat. Wa yundabu an-nutqu qabaila at-takbir, disunnahkan an-nutq, melafazkan niat sebelum bertakbir. Supaya apa? Untuk membantu hatinya, supaya hatinya tetap dan hatinya itu tidak pergi kemana-mana. Ya, disunahkan untuk melafazkan niat tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, asani at-takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Jadi takbir itu ada 2. Ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbiratul intiqal. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal, takbir perpindahan. Kenapa yang pertama dinamakan dengan takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Arti takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan. Maka ketika dia sudah angkat takbir Allahu akbar, maka segala perbuatan yang di luar salat itu menjadi haram. Seperti apa? Haram bagi dia bercakap-cakap, haram bagi dia bergerak-gerak, berjalan-jalan, haram bagi dia makan minum, ya. Ketika dia sudah berada mengangkat takbir, maka namanya adalah takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala perbuatan. Ketika dia sudah angkat takbir, maka haram perbuatan-perbuatan di luar salat. Itu takbiratul ihram. Yang kedua namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan.
ketika dia sudah takbir, ya, kemudian dia takbir lagi untuk perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Mau ruku dia takbir, ini namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Kemudian dia takbir Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Jadi dalam salat itu ada dua takbir. Yang pertama namanya takbiratul ihram, yang kedua namanya takbiratul intiqal.